Nggak apa-apa, bendera aja kok. Kok bendera kan malah gampang, malah enak, sambut baik. Ya, kuning itu baik, kuning itu tanda kemakmuran. Kok bendera aja sampai repot ya? Ribut ya, nggak apa-apa. Kelihatannya ada pihak-pihak yang waktunya agak longgar ya untuk membuat hoax-hoax gitu. Bukan kampanye hitam biasa, spanduk provokatif yang tersebar di berbagai sudut kota, hingga aksi lapor polisi pada kasus entah berantah dan tiba-tiba semua pasang calon tak luput dari serangan. Mengapa semua ini terjadi? Masyarakat Jakarta dan semua pihak kita himbau untuk dewasa, berdemokrasi. Ini gini loh, kan kekuasaan itu ya kalau mereka menggunakan Machiavelli ya menggalakkan segala cara. Bukan sekedar pilpres di pilkada. Di Jakarta, melampaui itu, ajang pemilihan yang gonjang-ganjingnya belum pernah ada sebelumnya. Bukan kampanye hitam biasa, spanduk provokatif yang tersebar di berbagai sudut kota, hingga aksi lapor polisi pada kasus entah berantah dan tiba-tiba semua pasang calon tak luput dari serangan. Mengapa semua ini terjadi? Saudara saya Aiman Wicaksono, saya ulas kembali perjalanan saya dalam ujian di Pilkada Jakarta. Gemuruh Pilkada DKI Jakarta putaran kedua. Gonjang-ganjing yang dirasakan tak hanya oleh warga Jakarta. Tak semata gegap gempita pesta demokrasi pemilihan kepala daerah. Pilkada DKI Jakarta terus jadi sorotan lantaran menghadirkan gejolak politik yang sensitif, isu SARA. Isu ini lantas memanas. Tak terkecuali munculnya spanduk-spanduk bernada provokatif di sejumlah daerah di ibu kota yang menyudutkan pasangan calon nomor 2, Ahok Jarot. Beruntung, pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Badan Pengawas Pemilu Bawaslu sigap menertibkan. Meski sempat bertengger selama beberapa pekan, mereka menurunkan spanduk-spanduk itu. Bahkan polisi telah memiliki sejumlah nama yang diduga berada di balik pemasangan spanduk provokatif. Kami sudah koordinasi dengan pihak MUI dan pihak Dewan Masjid bahwa hal itu adalah tidak dibenarkan. Aktor intelektualnya sudah diketahui? Kita sudah mengantongi beberapa nama. Tak hanya spanduk provokatif, aksi mengibarkan bendera kuning yang biasa digunakan sebagai tanda duka cita menyambut kampanye Cawagup nomor urut 2 Jarod Saiful Hidayat di Kebonjeruk, Jakarta Barat pekan lalu. Saat petugas hendak menurunkan bendera, kericuhan pun terjadi dengan warga setempat. Nggak apa-apa, bendera aja kok. Kok bendera kan malah gampang, malah enak, sambut baik. Ya, kuning itu baik, kuning itu tanda kemakmuran. Kok bendera aja sampai repot ya? Ribut ya, nggak apa-apa. Tak hanya pasangan calon nomor urut 2, pasangan Cagup dan Cawagup nomor urut 3, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno pun tak luput menjadi sasaran serangan gemuruh Pilkada Jakarta. Kedua pasangan ini tiba-tiba menjadi terlapor atas dugaan sejumlah kasus. Anies Baswedan tiba-tiba dilaporkan melakukan penyelewengan dana senilai ratusan miliar rupiah saat pelaksanaan Frankfurt Book Fair pada 2015 lalu. Tokoh pers yang juga ketua Komite Nasional Acara di Frankfurt ini, Gunawan Muhammad, langsung memberikan klarifikasi melalui media sosial. Gunawan menganggap tudingan itu salah alamat
karena Anies Baswedan bukan penanggung jawab Frankfurt Book Fair. Tak hanya itu, Cawagup nomor urut 3, Sandiaga Uno pun tak luput dilaporkan ke polisi atas sejumlah kasus. Di antaranya terkait dugaan kasus penggelapan penjualan tanah di Tangerang, Banten tahun 2012. Dalam wawancara Kompas Petang pada Kamis lalu, pelapor kasus ini, Francisca Kumalawati, menyatakan alasannya melaporkan Cawagup DKI nomor urut 3, Sandiaga Uno, meski sudah 5 tahun berlalu. Kasus ini kan terjadi tahun 2012, kenapa baru dilaporkan? Karena ditutupin, kita baru tahu 2015. Ditutupin itu apanya? Tidak ada yang ngelapor kepada kita kalau aset itu yang dititipkan itu sudah dijual. Ya, ini adalah sesuatu yang kita harus hadapi dan saya sudah menyerahkan kepada tim hukum untuk memastikan bahwa kita taat ketentuan hukum, apapun tuduhan yang ditujukan kepada saya mesti kita jawab dengan baik dan kita pastikan bahwa tidak ada yang kebal hukum. Tak berhenti di sini, pasangan calon nomor urut 3 ini juga dipalsukan tanda tangannya terkait selebaran kontrak syariat Islam jika keduanya memimpin Jakarta. Kelihatannya ada pihak-pihak yang waktunya agak longgar ya untuk membuat hoax-hoax gitu. Kami tidak ada komentar. Langkah untuk mengatasi itu apa? Tidak ada langkah. Kita akan konsentrasi terus pada agenda yang menjadi kepentingan warga Jakarta. Kampanye ini, ya semua yang dibuat oleh tim ada di website jakartamajubersama.com. Jadi kalau Anda melihat sebuah dokumen, Anda pengen tahu ini datang dari tim atau bukan, lihat ada di situ. Kalau ada di situ berarti itu dokumen dari kami. Kalau nggak ada berarti bukan bikinan kami. Itu. Pilkada Jakarta memang terus membara. Tak hanya berita bohong alias hoax, segala informasi layak dicermati. Tak terkecuali hasil survei dari sejumlah lembaga SIGI. Selepas jeda, kami akan kembali mengulas perjalanan Aiman di Pilkada Jakarta.